Shalom semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di sini saat ini. Dan sebelum impartasi firman, mari kita hampiri tahta Tuhan sekali lagi in the most simple way. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar. Draw me near to where you are. I wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be with you. Angkat tanganmu. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory. In your presence, that's where I'll always want to be. I just want to be with you. Sebelum firman dibagikan, biarkan hati kami melekat kepadamu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, ajari kami berkenan. Roh Kudus, datanglah, kuasai setiap hati kami, baik pembicara maupun pendengar, supaya kami semua menjadi serupa dengan Yesus dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan dalam hidup yang fana ini. Sampaikan firman-Mu, beri hamba-Mu kata-kata yang dari hati-Mu, sembunyikan di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Hati saya dipenuhi dengan praise and worship, pujian dan penyembahan. Tapi kalau praise and worship itu melebihi program, karena pujian bicara tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, dan penyembahan soal hati. Bahwa hati kita ini menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya mengingat dua tokoh yang saya mau bagikan hari ini, yang sangat-sangat dekat dengan hati Tuhan. Orang-orang kenamaan, dan mereka punya hubungan timbal balik yang tidak tergantikan. Namanya Elia dan Elisa. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 2. Elia adalah seorang nabi yang kaku, sedangkan Elisa ini seorang nabi yang sangat bergantung sekali dengan puji-pujian, khususnya saat beliau bernubuat. Nah, kedua-duanya ini saling melengkapi. Saya ingin sekali bicara dari kehidupan mereka, bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Roh Kudus. Ya, saya ingin memberikan judul title untuk sharing saya hari ini, namanya Hamba-hamba Roh Kudus. Saya bicara tentang fellowship atau hubungannya melebihi dari sekedar ministry, pelayanan, apapun juga profesi kita. Saya ingin kita melihat keintiman kedua orang ini dengan Roh Kudus dan seluk-beluk hatinya. Kita akan selidiki lewat operasi besar-besaran dari kehidupan mereka yang saya mau bagikan. 2 Raja-Raja 2, Elia naik ke sorga, ayat 1. Mungkin hari ini 14 ayat saja, tapi ayat per ayat nanti saya bagikan sampai nanti Elisa menyeberangi kembali sungai Yordan untuk memulai ministrinya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu? Oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." First stop pertama di Betel. Tapi kita mulai dari ayat 1, semua tidak terjadinya mendadak. Selalu ada perjalanan yang sudah terjadi. Elia dan Elisa sedang berjalan di Gilgal.
They were together already. Mereka berjalan bersama-sama side by side. Seolah-olah seperti Tuhan berjalan dengan Adam di Taman Eden sore hari yang sejuk itu. Hidup ini perjalanan. Panggilan Tuhan itu gak tiba-tiba turun kepada kita lalu out of the blue. Sudah ada perjalanan kita dengan Roh Kudus dulu. Bahkan sebelum kita jalan dengan Roh Kudus itu sudah jalan dengan kita. Saya sendiri punya pengalaman hidup begini, saya ceritain. Waktu kecil sekali, saya umur 7 atau 8, saya berada di kamar saya, tiba-tiba merasa diri orang berdosa. Sore-sore setelah mandi, gak mungkin itu, gak ada pikiran macam-macam, gak ada pikiran apa-apa. Keluarga saya tidak religius sama sekali. Lalu tiba-tiba, waktu saya ganti baju, mau ganti piyama, tiba-tiba hati saya ditemplak sama Roh Kudus. Saya menangis. Tapi gak lama setelah itu saya dipanggil keluarga, Philip, ayo makan. Buyarlah. Tapi Roh Kudus sudah berjalan dengan saya sebelum saya berjalan dengan dia. Saya umur 8. Saya ini bertobat baru umur 18. Saya masih ingat suatu hari saya pernah bermimpi. Sekitar umur 16-17. Waktu itu saya belum 18, belum bertobat terima Tuhan gimana. Tapi saya mendapatkan sebuah mimpi. Dan mimpi itu diulangi setelah saya bertobat, saya baru mengerti artinya. Tapi saya sudah samar-samar melihat penglihatan pada malam hari. Bukan penglihatan kayak Nabi, tapi waktu tertidur di alam bawah sadar, saya melihat sesuatu. Saya lihat diri saya berada di sebuah terowongan. Ujungnya, saya meninggalkan kegelapan di belakang, tapi ujung depan itu penuh dengan terang, sampai-sampai gak bisa lihat lagi yang mana pangkal, yang mana ujung satunya. Terang itu memenuhi seluruh lorong itu. Sampai-sampai badan saya ini tertembus cahaya hingga transparan. Terang sekali dengan lighting sorga. Saya gak ngerti artinya apa. Ternyata sudah diprediksi. Sudah ada roh nubuatan bahkan sebelum saya mengerti. Bahwa suatu hari nanti, satu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Suatu hari kelak, yang lama akan berlalu, yang baru akan datang. Saya akan hidup baru, menjadi ciptaan baru. Itu kan bicara tentang terang dunia atau keselamatan jiwa. Tapi juga bicara tentang lighting, sesungguhnya lampu-lampu. Tanpa saya sadari, anak kedua di dalam family keluarga papa mama saya yang paling pemalu. Papa saya punya toko. Setiap kali ada pelanggan datang, saya sembunyi di bawah meja papa saya. Ini beneran. Ini kejadian sungguhan. Saya selalu lari dari kerumunan, paling takut berdiri di hadapan manusia atau menjadi pusat perhatian. Ternyata sudah dinubuatkan bahwa nanti suatu hari saya akan terbiasa berdiri di depan kamera dengan cahaya lighting yang nyentrong ke saya langsung 3-4. Kalau Anda kira sekarang bisa melihat wajah saya dengan jelas, itu karena sekarang tidak masuk dalam kamera ini. Anda tidak tahu bahwa sebenarnya di depan saya ini ada lighting-lighting yang langsung menerpa wajah saya, supaya kita bisa tatap muka, eye to eye, mendengarkan firman Allah. Sudah jadi kebiasaan buat saya bahwa saya harus menjadi orang yang berdiri di kerumunan, menjadi pusat perhatian, namun bukan pusat perhatian, tapi mengarahkan perhatian orang pada Kristus. Dan saya harus selalu berada di dalam spotlight. Sebelum saya kenal Roh Kudus sudah kenal saya. Seperti Yeremia katakan, dalam firman itu berbunyi begini, sejak kamu di dalam kandungan ibumu, aku sudah memanggilmu dengan namamu. Jadi kita harus tahu hamba-hamba Roh Kudus itu yang besar dan Roh Kudusnya bukan hambanya. Roh Kudus yang memilih hamba-hambanya. Dan saya tidak bicara tentang saya, hanya kesaksian pribadi. Saya bicara tentang Anda, bahwa Anda hari ini karena Roh Kudus memilih. Bakat talenta yang Tuhan beri, kemampuan, beban, passion, gairahnya di mana, sifat personality Anda kecuali sifat dosa, kecuali sifat lama, semua sifat yang lain yang baik, sifatnya yang netral, apalagi yang suci, kudus, benar dan berkenan, itu semua Roh Kudus yang taruh di situ, itu investasi Allah di dalamnya. Elia bisa jadi Elia karena Tuhan, Elisa bisa jadi Elisa karena Roh Kudus yang memilihnya. Dan tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya kita berjalan dengan Roh Kudus, bukan hanya Roh Kudus berjalan dengan kita. Ada satu waktu kita masih berjalan di Gilgal, ya, Gilgal adalah tempat penyunatan di kitab Yosua.
Waktu kita baru-baru kenal Tuhan, itu tempat yang sangat primitif rohani. Kita mungkin tidak ngerti apa-apa, dumb as an animal, atau kita mungkin dungu seperti hewan, seperti kata pemazmur. Tapi aku tetap suka berada di dekatmu, ku taruh tempat tinggalku di dekat Tuhan. Sekalipun aku dungu seperti hewan, menusuk-nusuk di dalam batinku rasanya. Aku pahit dan tidak mengerti. Tapi ketika aku bangun tidur, engkau tetap di situ. Ketika aku hendak menghitung cara kerjamu, tidak dapat kubayangkan seperti menghitung bintang. Yaitu bahasa sehari-harinya seperti itu yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Roh Kudus itu memilih kita supaya kita jalan dengan Dia. Kita di Gilgal mungkin tidak tahu apa-apa, baru disunat hati. Tapi Elia dan Elisa sudah berjalan di situ. Elisa nggak mengerti total. Elisa cuma tahu dedikasi. Saya ajak kita melihat hubungan Elia dengan Elisa seperti hubungan kita dengan Tuhan juga. Karena Elisa ini kan junior, nggak ngerti gimana caranya berjalan dengan Roh Kudus. Elia yang ajarin dia, atau Elia itu mentor. Nggak perlu kita mengerti segala perkara untuk kita itu setia. Nggak tentu kita harus mengerti atau tahu segala sesuatu agar kita taat kepadanya. Kita bisa jadi anak kecil di hadapannya, tidak tahu apa-apa, tapi bisa dedikasi. Yang namanya loyalitas atau loyalty, anjing pun bisa. Anjing adalah hewan piaraan di dalam keluarga. Itu bisa loyal dengan majikannya. Bahkan ada anjing tertentu, breed tertentu yang bisa loyal dengan seluruh anggota keluarga. Dia bisa bedain mana papa, mana mama, mana anak. Anjing saya, anjing kecil padahal kurang pintar. Anjing besar kan, biasanya dipakai polisi, tentara. Anjing kecil. Kalau saya mau pergi kerja gitu, dia bisa nggak? Dia tahu, dia nggak ikut. Dia paling antar sampai ke pintu. Lalu lihat mobilnya pergi, dia pergi juga akhirnya. Tapi kalau malam hari saya keluar ganti baju untuk jalan-jalan dengan keluarga, anak-anak ikut, dia bisa memaksakan diri, bisa keluar dari pintu. Padahal sudah kita ajari nggak boleh keluar dari batas itu, karena kita nggak mau dia dilindas sama mobil. Kalau masuk ke rumah, dia masuk, pintu mobil buka, dia mau lompat atau dia minta digendong, ayo naikkan aku, karena dia terlalu kecil kan, mobil kami terlalu tinggi. Kok bisa ngerti ya? Ini keluarga lagi mau jalan-jalan, aku mau pergi bersama mereka sebab aku adalah bagian family. Dia bisa loyalitasnya ditujukan pada seluruh anggota keluarga. Padahal anjing kecil. Padahal kalau di operasi itu otaknya kecil sekali. Otak anjing hanyalah naluri atau instingtif belaka. Dia bisa tunjukkan dedikasi kepada tuan dan majikannya. Elisa gak mengerti segala sesuatu waktu dia di Gilgal. Siapa bilang dia ngerti nanti prosesinya seperti apa? Nanti ujung-ujungnya baru diberitahu sama Elia. Kalau kamu mau double porsi ganda, urapanmu yang akan kau terima, maka kamu harus melihat aku diangkat. Itu semua diwahyukan kemudian ketika dia jalan terus dengan mentornya. Dari Gilgal, Battle Jericho dan sebagainya. Kita tidak harus tahu segala perkara sebelum kita setia. Roh Kudus tidak. Roh Kudus itu layak patut mendapat loyalitas kita sejak di Gilgal dalam kehidupan kita. Mari kita jadi hamba-hamba Roh Kudus yang setia seperti Elia dan Elisa. Nah, kita lihat lagi ayat pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Garis bawahi menjelang saatnya. Seorang hamba Roh Kudus itu gak pernah wisuda dalam hidup ini. Kita harus mengikuti dari Gilgal, Battle, Jericho, dan seterusnya. Setiap stopover itu, kita harus cek log lagi dan berkata, Lord, I'm still here, aku masih di sini, atau absensi. Seorang hamba Roh Kudus, menjelang saatnya di sini artinya, he is defined by his end. Dia didefinisikan imannya dengan akhir hidupnya. Saya sendiri masih belum terima gelar dari Tuhan. Saya hari ini masih berjalan. Pasti sudah lewat Gilgal. Mungkin hari ini saya sudah ada di Jericho saya. Atau sudah ke sungai Yordan atau gimana. Pokoknya kita ini gak boleh menyerah. Kita harus taat sama kehendak Roh Kudus di setiap tempat persinggahan kita. Baik itu Gilgal, Battle, Jericho, dan seterusnya. Jangan pernah kita berkata, aku memulai di Gilgal dengan Roh Kudus, tapi ketika di Jericho, aku sudah tidak bersama dengan Roh Kudus.
Itu namanya orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Banyak orang memulai dengan Roh Kudus, tapi nanti di ujungnya atau setengah jalan udah gak kelihatan Roh Kudusnya. Yang sisa hanyalah bekas-bekas ada Roh Kudus di hidupnya. Jangan jadi orang demikian. Kalau kita memulai dengan Tuhan, kita harus sampai ujungnya dengan Tuhan. Dulu ada orang yang berapi-api, setengah jalan dia berkata, quit saja. Paulus juga punya orang-orang demikian. Demas mencintai dunia. Dalam surat-surat terakhirnya, dia curhat. Dia berkata kepada orang-orang yang dia percaya, si ini meninggalkan aku. Si ini cinta dunia. Padahal dulu berapi-api. Kalau kita lihat ya, surat-surat Paulus itu kadang-kadang saya suka sekali, kepo rohani. Saya bandingkan apa yang dia katakan di suratnya dengan biografi yang ditulis oleh orang lain, oleh Dr. Lukas, yaitu di Kisah Para Rasul. Kan itu biografinya Paulus juga. Saya lihat, ini si orang ada gak sih? Ada loh, yang dalam suratnya dicatat, itu orang ada di sana, di Kisah Para Rasul, waktu itu membela Injil, sampai digebukin segala juga ada. Tapi di sini kok Paulus komentarnya miring tentang orang ini, dan berkata orang ini udah meninggalkan kita, atau cinta dunia. Apakah berarti gak ada tanda-tanda orang itu punya Roh Kudus? Masih ada. Mungkin dia tetap seperti orang Kristen biasanya. Tapi kita semua tahu dia sudah suam kuku. Karena itu saya suka sekali di ayat 1, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia. Jalanmu tuh harus naik, promosi tidak boleh demosi. Dan orang dunia, orang awam, mata orang tidak akan bisa membedakan mana orang yang sekarang more of the Holy Spirit, mana yang sudah less of the Holy Spirit. Tapi hatimu bisa menimbang, apakah hari ini kita semakin banyak semakin kita itu dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Apakah Roh Kudus dominasinya bertambah di hidup kita, atau kedagingan kita sekarang yang sudah take over atau menguasai? Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Jalan Elia itu naik ke sorga. Makin hari makin terang hingga rembang tengah hari jalan kehidupan orang percaya. Makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Pertanyaannya, dulu 20 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, atau 10 bulan, waktu Anda dan saya betul-betul intim dengan Roh Kudus, dijamah sama Tuhan, dan berkata, Tuhan pakailah aku, use me. Coba hitung hari ini. Are we becoming more or less with the Holy Spirit? Kita semakin menjadi-jadi dengan Roh Kudus, atau semakin berkurang? Roh Kudusnya berkurang, kedagingan kita bertambah. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang disunat di Gilgal, tapi ujung tengah jalan sudah gak jalan dengan Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, Tuhan itu kasih tes ujian di setiap langkah kita. Di kilometer berapa, kita harus cek log lagi. Karena Tuhan kita adalah the author of our faith, atau dialah pencetus iman kita. Dia yang memulai perkara yang baik di dalammu akan menyelesaikan pada akhirnya. Tuhan sendiri adalah seorang great finisher. Dia seorang yang menyelesaikan apa yang dia mulai. Nah, kalau kita mulai dengan Roh Kudus, kita harus selesai dengan Roh Kudus. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Jangan mengakhiri dengan daging. Menjelang saatnya Tuhan menaikkan Elia ke sorga. Saya suka sekali dan kagum dengan Elia. Jalannya tidak sempurna. Pernah sekali dia ngambek sama Tuhan. Dia ketakutan. Diancam oleh seorang wanita pergi ke goa. Tapi bagaimanapun juga di setiap ceklok-ceklok utama di hidupnya, dia ceklok lagi dan berkata, I'm still here Lord, I'm still here. Seorang Elia, hamba Roh Kudus, didefinisikan dengan bagaimana dia mengakhiri perjalanan hidupnya dengan Tuhan. He is strong all the way. Dia selesaikan perlombaan imannya dengan baik dan benar. Tuhan hendak menaikkan dia ke sorga dalam angin badai. Dan Elia Elisa sedang berjalan dari Gilgal, ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa. Kita masih bicara Elia ya, nanti aja baru Elisa. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Jadi Elia minta sama Elisa, you stay here. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. I love this about Elijah. Saya suka hal ini dan saya belajar banyak dari dia. Orang ini rendah hati. Dia gak show off.
Biasanya kalau kita sedang performanya bagus sekali dalam pelayanan, kita berharap, andai kata seluruh dunia bisa melihat kita saat kita prima. Ketika kita itu sedang bagus performanya, ketika kita sedang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa katakanlah, kita ingin semua jemaat ada di situ untuk menontonnya. Keluarga kita, teman-teman kita, kalau ada satu yang missing gak ada, kita berkata dalam hati, di mana sih lu? Waktu aku ditinggikan Tuhan, kamu kok gak ada di situ? Tapi Elia gak begitu. Elia ini orangnya cool sekali, dia punya rasa aman dengan Tuhan. Makanya saya berani berkata bahwa orang ini hubungannya dengan Roh Kudus mantap. Berkatalah Elia kepada Elisa, you stay here. Dia gak ngomong terlalu banyak, he doesn't reveal too much. Dia gak terlalu banyak bicara, gak terlalu banyak menceritakan, dia nggak bocor mulut. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Dia hanya berkata Tuhan menyuruh aku ke Betel. Dia nggak cerita sama Elisa, aku akan diangkat oleh malaikat Allah. Loh, Elia tahu ajalnya telah tiba, tapi bukan lewat kematian, lewat pengangkatan. Elia pasti tahu. Buktinya nanti saya beri bocoran di ayat-ayat berikutnya di pasal 2 ini, di ayat-ayat tua, ayat-ayat berikutnya. Elisa minta sama Elia double porsi urapan atau urapan ganda. Elia jawab apa? Kalau kamu bisa melihat saat aku diangkat. Berarti Elia udah tahu dari awal tuh, dari Gilgal, kalau dia bakalan diangkat secara glorious atau secara mulia. Kalau saya jadi Elia, kalau kita kedagingan, kalau kita terlalu cinta diri kita, ministry itu cinta Tuhan, bukan cinta ministernya. Ministry itu kan pelayanan. Siapa yang kita layani itu yang kita kasihi. Bukan pelayannya mengasihani diri sendiri. Atau mengasihi diri sendiri lebih parah daripada mengasihani diri sendiri dalam mengasihi diri sendiri. You love yourself too much. I love myself too much in ministry. I don't think that's called a ministry. Kalau kita mencintai diri sendiri terlalu banyak mementingkan diri. Aku itu how important my feeling is, perasaanku. Lama-lama Roh Kudus pun duka. Roh Kudus pun bukan mundur. Karena yang kau dan aku layani bukan Yesus, tapi diri sendiri, dan Roh Kudus tidak suka itu. Nah, Elia tahu dari sejak Gilgal bahwa dia akan diangkat. Tapi coba, dia malah suruh Elisa tinggal supaya nggak usah lihat. Hebat nggak? Mestinya kayak gini kan jadikan show kan. Coba bayangin kalau suara kita enak kan, kita kepingin sekali bikin album supaya semua orang bisa dengar. Kalau kita mainnya hebat, semua orang dalam satu band, semua orang mau unjuk gigi. Yang gitar, yang bass, yang keyboard, yang drum, semuanya mau semua orang mau menunjukkan keahliannya. Nggak ada orang mau diam. Dunia harus tahu betapa hebatnya aku. Elia berkata, no need. You stay lah, kamu tinggallah. Aku disuruh Tuhan ke Betel. Dia nggak berkata aku disuruh Tuhan ke sorga. Padahal dia tahu dia akan ke sana. Betel bukan tempat yang bagus. Betel adalah salah satu tempat ketika lembu emas itu dibuat untuk menyembah ilah-ilah lain. Betel adalah tempat penyembahan berhala, tempat yang sangat tough. Ibu kota Samaria. Tempat di mana terjadi banyak persecution atau penganiayaan nabi-nabi. Tapi Elia berkata, aku dipanggil Tuhan ke situ, kamu gak usah ikut. Makanya gak banyak orang yang mau jadi pengganti Elia. Karena Elia tidak pernah iming-iming mereka dengan posisi. Elia beritahu sama mereka, kamu mau ikut aku? Pikul salibku, minum cawanku, kayak Yesus kan ngomong sama murid-muridnya. Kalau semua orang mau bertahta sama dia, Yohanes Yakobus pun sampai minta mama, ibunya untuk melobi. Kan mereka memang adalah anak-anak mama. Tolong lobikan guru kami. Kan gampang seperti kita di sekolah, minta mama untuk baikin guru kita supaya nilai kita di-upgrade. Lalu ibu Yakobus dan Yohanes minta sama Yesus, boleh nggak anakku memerintah satu di kanan, satu di kiri? Yesus berkata, pertanyaan apaan itu? Itu semua adalah urusan Bapak. Kalau mereka mau ikut aku, mereka harus minum cawanku. Memang mereka akan minum sih, tapi itu yang perlu. Bukan glory yang kita nanti, tapi salib Yesus. Makanya Elia, nggak banyak orang mau dekat sama dia. 50 nabi hanyalah melihat dari jauh karena Elia berkata, kamu di sini aja sebab Tuhan panggil aku ke Betel untuk perang. Semua orang maunya glory, dibawa menderita. This is a very humble man of God, Elia. Sangat rendah hati.
Karena dia tahu sebentar lagi dia akan dimuliakan. Kalau kita jadi Elia kedagingan, kita panggil seluruh orang kampung kita. Kalau perlu, Elia kan punya papa mama. Elia ini kan punya seluk-beluk, meskipun tidak ditulis di Alkitab. Dikontak kek, dipanggil itu teman-teman satu kampung, tempat kelahiran, satu desa yang dulu pasti pernah mencemoohkan. Aneh lu, pasti Elia dari dulu digituin. Elia kurang lebih umur 2-30-an ini waktu diangkat. Nah, pasti dia ada masa kecil kan, masa muda. Karena Tuhan udah kenal dia sebelum dia kenal Tuhan. Roh Kudus sudah pilih dia sebelum dia pilih Roh Kudus. Pasti ada tanda-tanda dari kecil, tanda-tanda seorang hamba Tuhan. Dan dia pasti mengalami semacam penganiayaan dari teman-teman. Panggil tuh teman-temannya semua, biar lihat dia naik kereta. Meskipun cara metodenya mungkin masih disembunyikan. Tapi kan dia tahu sebentar lagi dia akan dimuliakan. Kalau kita mau dimuliakan, panggil musuh-musuh kita. Supaya mereka melihat dan berkata, oh iya dia orang benar. Itu kan pembenaran. Dia gak panggil siapa-siapa, yang terdekat pun disuruh tinggal. Udah lalu gak usah lihat yang gini-ginian. Aku mau pergi dengan Tuhan. Amazing, tidak ada sama sekali roh tampil. Makanya Tuhan tampilkan dia. Ini orang hebat sampai nanti di Kanaan, di zaman Yesus tanah perjanjian. Musa kan gak masuk gara-gara marah. Elia kan diangkat sebelum waktunya. Sebelum waktunya bangsa Israel masuk ke Kanaan itu. Ingat ya, maksudnya Elia kan diangkat sebelum masanya Yesus. Umat Israel melihat penggenapan janji di perjanjian baru. Tapi Elia dimuliakan karena dua orang yang dipilih sepanjang sejarah untuk barengi Yesus Kristus di masa-masa terakhir hidupnya sebelum ke Yerusalem dan disalibkan adalah Musa dan Elia. Ini orang gak ada roh tampilnya, tidak ada spirit show off-nya, itu gak ada, sama sekali gak ada. Makanya Tuhan sangat-sangat memuliakan dia. Inilah sifat seorang hamba Roh Kudus. Kalau orang berkata aku hambanya Tuhan Yesus, sudah banyak yang ngaku-ngaku. Bahkan melakukan mujizat demi namanya. Yesus berkata aku gak kenal kamu, enyahlah pembuat kejahatan. Sekalipun kamu bernubuat, tumpang tangan, sembuhkan orang, usir setan. Itu semua namaku yang mengusir, bukan tanganmu. Orang-orang ngaku hamba Tuhan, tapi hanya orang-orang yang merupakan hamba Roh Kudus, tulen beneran, yang bisa memuliakan Yesus. Karena kalau kita jadi hamba Roh Kudus, otomatis kita jadi milik Yesus. Barang siapa milik Allah, dia punya Roh Allah. Barang siapa dituntun oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Sebab Roh Kudus tidak akan menuntun orang kepada dirinya. Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang Yesus berikan dan katakan dan ajarkan. Roh Kudus tidak akan memuliakan dirinya. Yesus berkata seperti ini di kitab Yohanes. Tapi dia akan memuliakan aku. Dia akan menuntunmu kepada segala kebenaran. Dia akan mengingatkanmu apa yang kuajarkan. Dan dia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa karena dunia belum percaya kepadaku akan kebenaran dan penghakiman. Kalau kita jadi hamba Roh Kudus, mau tidak mau akan dibawa ke Yesus. Dia akan menjadi bertambah, kita akan menjadi berkurang. Karena Roh Kudus selalu mengikis kedagingan. Roma 8 katakan, kita nggak bisa hidup dua-duanya, kaki menginjak dua perahu. Barang siapa hidup kedagingan, dia tidak bisa hidup oleh roh. Siapa yang hidup oleh roh akan mematikan perbuatan dagingnya. Sebab pikiran daging adalah perseteruan dengan Allah. Tapi pikiran roh itu memuliakan Allah. Saya jadi betul-betul hamba Roh Kudus bukan sesuatu yang Anda perlu tulis di dalam kartu nama Anda. Ini, Philip Mantova, hamba Roh Kudus. Hamba Roh Kudus itu fungsi. Hamba Roh Kudus itu perjalanan dari Gilgal. Saya harap semua kita masuk lebih dalam. Lebih baik adalah baik untuk aku pergi daripadamu, kata Yesus. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penolongmu itu. Biar Roh Kudus mengkikis aku. Biar Roh Kudus mengajari kita gimana jadi hamba Tuhan di akhir zaman. Ya hambanya Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus yang akan program kita. Jadi bukan pengakuan aku adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena aku bergelar pendeta atau aku ditahbiskan oleh gereja. Itu ya iya. Tapi intisari jadi hamba Tuhan itu adalah Roh Kudus yang akan membentukmu. Kalau kita tidak mau dibentuk Roh Kudus, itu hanya gelar-gelaran dan itu Farisi doang. Oh, aku adalah hamba Tuhan. Pendeta karena aku keluar dari keluaran sekolah teologia, seminari. Katakanlah, oh nggak tentu. Banyak orang bisa ngaku-ngaku dia adalah hamba Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah bertata di hatinya, maka hamba Tuhan itu kedagingan. Jangan-jangan bukan hamba Tuhan, kedoknya saja. Mungkin bisa jadi hamba uang atau hamba dirinya sendiri.
Dia menyembah dirinya sendiri karena dia merasa dirinya penting, perasaannya segala-galanya. Gua nggak suka, gua quit. Kalau saya suka, baru saya melayani. Jangan-jangan yang disebut hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan sungguh. Jangan-jangan adalah hamba dunia. Makanya kalau Roh Kudus comes in the picture, dia ada dalam gambar panggilan seseorang. Baru setelah itu orang itu tulen adalah hamba Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus pasti proses dia untuk menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Roh Kudus akan kikis kedagingannya. Supaya apa? Supaya Yesus dimuliakan. Karena Roh Kudus memuliakan. Karena Tuhan berkata seperti ini, dia yang datang sesudah aku, Roh Kudus, penghiburmu itu akan memuliakan aku. Makanya saya kasih judul hari ini, sharing saya, hamba-hamba Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang ya, bukan supaya ditulis, ditulis di kartu nama kita, kartu bisnis katakanlah. Bukan sebagai profil kita. Siapa? Philip Mantova, hamba Roh Kudus, jangan ngaku-ngaku deh. Karena kita ini baru bisa disebut hamba Roh Kudus beneran itu setelah setiap kilometer kita penuhi. Menjelang saatnya kita dipanggil oleh Tuhan ke sorga. Nah di situ baru wisuda. Hamba Roh Kudus itu perjalanan. A journey together with Him. Di mana dia harus bertambah, kita makin berkurang. Makanya saya kasih nama hamba-hamba Roh Kudus. Supaya kita bisa tolak ukur sendiri. Kita ini hamba Roh Kudus atau hamba daging. Atau kedagingan kita sendiri. Kita harus bisa menilai sendiri hari ini. Nah, ini orang rendah hati sekali. Humility-nya bersinar. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Elia ngomong sama Elisa, you stay ya. Elisanya aja gak mau. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Bethel. Ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Ternyata ada rombongan nabi di Bethel yang mendapatkan Elisa. Mereka juga tahu bahwa hari itu Elia akan ke sorga. Atau bukan hari itulah, tapi inilah perjalanan dia ke sorga. Entah siapa yang tahu bahwa dari Gilgal ke Bethel, Yeriko dan sebagainya itu gak mungkin sehari karena jalan kaki. Atau mungkin Elia stay over dengan Elisa, stop over di kota-kota itu melakukan sesuatu, bisa berapa minggu persinggahan, atau ini bisa berapa bulan, atau bisa even a few years, atau beberapa tahun. Kita gak pernah tahu, Alkitab gak mencatatnya. Tapi alasan daripada Elia sebenarnya keliling dengan Elisa, pergi ke Bethel, Gilgal, Bethel, Yeriko, Sungai Yordan, lalu menyeberang, Elia diangkat. Ngapain sih? Saya pernah tanya nih, ngapain sih? Ternyata Elia itu sebelum kembali ke sorga, sebelum diangkat ke sorga maksudnya, Elia itu kunjungi sekolah-sekolah nabi, rombongan-rombongan nabi. Di setiap persinggahan itu ada golongan hamba-hamba Tuhan. Dan Elia itu datang untuk terakhir kali memuridkan mereka. Jadi ternyata perjalanan kita ke sorga itu gak boleh hanya menunggu kita diangkat atau menunggu Tuhan datang. Kita gak boleh hanya mempersembahkan devotion atau dedikasi. Seperti yang saya katakan tadi di Gilgal. Kita bisa loyalitas kepada Tuhan sekalipun kita gak mengerti segala perkara. Dari sejak Gilgal kita harus belajar faithful atau setia. Tapi setia aja gak cukup. Hidup kita harus seperti Elia. Perjalanan kita suatu hari akan diangkat ke sorga. Harus dipenuhi dengan usefulness. Harus berguna bagi sesama. Elia ini gak diajak Tuhan untuk untuk sightseeing. Pergi ke Gilgal, Bethel, sebagainya itu untuk jalan-jalan. Dia pergi ke tempat-tempat yang disebutkan di Alkitab ini dengan tujuan untuk menilik gereja-gerejanya, tanda kutip. Di Gilgal ada kelompok hamba-hamba Tuhan. Lihat buktinya, di Bethel pun ada rombongan nabi. Di Bethel loh ya, ada sekolah nabi atau school of prophets. Jadi Elia itu kunjungi murid-muridnya. Dalam perjalanan dia akhirnya diangkat dari mereka.
Dan dia ajak Elisa bukan diajak sih, Elisa suruh tinggal, tapi Elisa yang mau untuk sertai dan iringi. Dan setiap kota-kota tersebut akan keluar rombongan nabi, kurang lebih 50. Dan bahkan ada ahli teologi yang yakin bahwa di kalangan nabi-nabi yang muncul bertemu dengan Elia, dan juga yang ngomong sama Elisa, tahu nggak Tuhan kita ini akan diambil, di antaranya juga adalah Nabi Yunus. Setiap rombongan nabi-nabi ini kita tidak pernah tahu nabi siapa aja. Mungkinkah ada nabi-nabi perjanjian lama yang hidupnya di dalam satu era? Itu ada di dalam school of prophets-nya Elia. Sebab Elisa akhirnya punya school prophets beneran. Ya kan? Dia punya institusi yang lebih formal. Elia itu lebih hubungan. Elisa lu sudah perkembangan. Tapi intinya adalah saya ingin Anda untuk melihat. Elisa dan Elia ini bukan jalan-jalan. Elia itu tiliki kembali gereja-gerejanya di perjanjian lama, tanda kutip gereja tentunya, belum gereja perjanjian baru, belum disebut gereja. Jadi make your life useful kalau kita adalah hamba Roh Kudus. Jangan berkata, oh aku dengan Roh Kudus jatuh cinta, aku menyatu dengan dia, betapa dekat hubungan kami, nonsense. Kalau kita punya hubungan dekat sama Roh Kudus dan kita betul-betul melayani maksud-maksudnya, kita masuk dalam sekolah Roh Kudus dalam hidup kita, kita diproses untuk menjadi seperti Yesus. Semakin berkurang diri kita, semakin bertambah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hidup kita akan pasti semakin hari semakin berguna. Tidak akan ada tanda-tanda kemunduran rohani atau perubahan bayangan, yakni perubahan pikiran tentang panggilan. Tidak akan ada orang yang dulu aku melayani, sekarang tidak, atau sekarang kurang. Tidak akan. Roh Kudus tidak begitu cara kerjanya. Kalau memang betul-betul kita jalan sama Roh Kudus jalan sama kita, kaki kita akan berguna. Seluruh tubuh kita akan dipakai oleh Tuhan. Dampak kita akan kelihatan, akan terasa sekali. Buah kita akan semakin kekal, semakin banyak, semakin lebat. Lihat orang yang jalan sama Roh Kudus. Selalu ada sesuatu yang baru. Bukan hanya wahyu, hikmatnya pula. Bukan hanya hikmat, akan ada iman-iman baru untuk proyek-proyek berikutnya. Akan ada satu sharpness, ketajaman rohani dalam kehidupan orang-orang ini. Hidupnya itu seperti influence, heaven's influence. Seperti pengaruh sorgawi. Yang baru juga terus terjangkau, yang lama tidak ditinggalkan. Buktinya Elia kunjungi rombongan nabi di setiap persinggahan. Sekolah nabi itu di-take care sama dia dalam perjalanan dia ke sorga. Makanya saya katakan tadi ini gak mungkin sehari. Mungkin berapa minggu, bahkan berapa bulan. Bahkan gak mustahil juga. Ini mungkin a few years, 1, 2, 3 tahun. Tahu gak pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu. Saya gak ngerti apakah ini 1 hari atau berapa minggu. Pokoknya mereka tahu Elia segera akan meninggalkan mereka. Jadilah hamba Roh Kudus. Jadilah useful. U-S-E-F-U-L. Useful. Useful itu artinya berguna, bermanfaat buat orang lain dan kerajaan sorga. Useful dibalik aja, full use. F-U-L-L, full, penuh, use. Dipakai Tuhan secara maksimal. Fully used by God. Dipakai Tuhan secara besar. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap kita yang jalan dengan Roh Kudus, hidup kita bukan hanya berguna, bermanfaat, tapi berdampak bagi sesama. Ya, tidak ada yang namanya masa lalu dalam pelayanan atau panggilan kita. Tidak ada. Yang ada masa lalu itu hanyalah dosa. Kita tinggalkan di belakang, jangan diulang. Saya pelajari hari ini, saya refleksi. Saya coba untuk menilai diri sendiri dari firman. Jadi saya nggak berkaca dengan diri sendiri. Orang yang berkaca dengan diri sendiri bisa sombong, bisa minder. Tapi kalau berkaca dengan firman, kita mau nggak mau harus jujur. Dan kita akan dikoreksi, dipuji, maupun ditegur. Orang-orang yang bersama dengan saya dalam panggilan saya bertahun puluhan tahun yang lalu, hari ini, tentunya akan ada orang yang meninggalkan kita. Karena itu kita punya tujuan dari Tuhan, tidak bergantung dengan mereka yang meninggalkan kita. Our destiny isn't tied to those
who abandon us. Kita punya panggilan, tidak bergantung dengan orang-orang yang memilih untuk bye-bye. Seperti Paulus berkata, Demas mencintai dunia. Ini meninggalkan aku. Tapi kitanya tidak pernah meninggalkan siapa-siapa. Jadi saya nilai dengan firman, orang-orang yang dalam panggilan, dalam kegerakan, kebangunan rohani, bertahun-tahun atau puluhan tahun yang lalu bersama dengan kami, hari ini tetap bersama. Dan orang baru Tuhan tambahkan. Tidak ada masa lalu dalam panggilan seseorang yang jalan dengan Roh Kudus. Semua orang dari masa lalu akan dibawa ke masa kini, akan dibawa ke masa depan. Orang-orang baru terus ditambahkan. Jangan jadi orang yang meninggalkan kasih mula-mula. Baik itu kasih mula-mula dengan Tuhan atau kasih mula-mula dengan sesama. Jangan jadi orang yang gonta-ganti pacar dalam panggilannya. Jangan jadi orang yang gonta-ganti istri atau alias gonta-ganti visi. No. Konsisten. Orang yang jalan sama Roh Kudus itu, Gilgal, Yeriko, Sungai Yordan dan sebagainya, selalu perjalanannya itu tidak membuang apa-apa. Ditambahkan ia. Orang yang jalan dengan Roh Kudus, dia akan setia dengan semua perkara yang Tuhan berikan. Tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lanjutkan. Apapun yang Anda kerjakan, jangan bosanan. Jangan berkata, ya udah ganti, sebentar ini. Kayak orang kuliah tapi gonta-ganti, terus ganti-ganti fakultas dan jurusan. Sebentar psikologi, besok ekonomi enggak, bisnis, manajemen, tiba-tiba teologi ya. Nanti lihat ya, teologi juga enggak genah. Ya kan, ekonomi juga enggak jadi. Manajemen apaan? Nanti bicara tentang psikologi juga setengah-setengah, S1 enggak, S2 enggak bisa praktek apa-apa. Cuman tahu sedikit-sedikit tentang pikiran orang. Lalu mau masuk ke art, masuk ke seni. Seni paling cuman teori. Enggak bisa itu, enggak bisa ini. Lihat ya, ujungnya, he's defined by his end. Dia didefinisikan dengan akhir hidupnya. Ternyata dia gak mencapai apa-apa, dan dia tidak membuahkan sesuatu. Menjelang pada akhirnya, sorga pun aras-arasan, istilah gitu. Sorga pun hesitant, sorga pun akhirnya seolah-olah harus terima orang ini. Ada orang tertentu itu sorga tidak akan ternganga, mulutnya berkata, welcome home, tapi do you have to be here? Sungguh, apakah sungguhan kamu harus ada di sini? Sampai malaikat itu, ini imajinasi, ini ilustrasi. Malaikat pun harus flipping the book of life. Dia harus bolak-balik halaman kitab kehidupan untuk memastikan orang ini harusnya nggak di sini, padahal tertulis di sana oleh darah anak domba. Coba cek lagi, betul nggak, dikonfirmasi lagi, betul nggak ya? Sudah reservasi, ini ada namanya sih. Ada orang tertentu itu yang sorga pun ragu-ragu untuk menerima dia di situ. Bukan Tuhan, saya tidak ngomong ini ilustrasi. Untuk membuat kita hari ini tahu, yakin bahwa kalau Anda tidak pernah memulai apa-apa dengan Roh Kudus, berubah-ubah setia. Jangan-jangan menjelang pada akhirnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, itu bukan cerita Anda. Menjelang akhirnya, malaikat pun ragu-ragu, haruskah engkau di situ? Berada di alam baka yang indah. Do you belong there at all? Ada orang yang tidak jelas hidupnya, GJ, gak jelas. Apa yang dia mau dengan hidup ini? You've never been faithful with one, you want everything. Tidak pernah setia dengan satu, mau segala sesuatu. Malaikat pun sampai akhirnya harus menerima keadaan bahwa namamu memang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya sudahlah, cepat masuk. Sambil dilihatin, semua satpam sorga tidak suka. Tapi ada orang tertentu, ketika dia baru saja mengembuskan nafas terakhir di sini, langsung disamber sama kereta-kereta kuda, serafim dan kerub. Cherubim and seraphim, langsung sambar dia kayak Elia. Belum sampai ke situ, baru masuk transportasi. Setelah dia mati, baru mengembuskan nafas terakhir di sini, detik itu, langsung ada
ada sambutan choir seolah-olah di sorga berbunyi begini, haleluya, 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 haleluya. Langsung seolah-olah semua bergairah, malaikat semuanya saling rebutan untuk mengintip, siapa ini yang datang ini? Orang ini pasti orang luar biasa, orang ini pasti orang hebat. Ternyata Elia, ternyata Anda, ternyata saya, ternyata kita. Kita mau exit seperti itu di dunia, meskipun exitnya mungkin natural atau alami, mungkin sakit atau apa, tidak diimani sih. Mungkin kita mengalami sesuatu di sini yang biasa, kita nggak akan mengalami gimana. Elisa sendiri matinya mati sakit. Elia dimuliakan saat kematian, saat pengangkatan, bukan kematian. Tapi Elisa dimuliakan setelah kematian. Tubuhnya pun membangkitkan satu mayat yang tidak sengaja dilempar ke dalam kuburannya. Tapi pokoknya jiwa dan roh mereka ketika diterima masuk ke dalam alam baka, ke dalam rumah Bapa, saya yakin semua bersorak haleluya. Choir itu tadi terdengar dengan lantang. Saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa a real servant of the Holy Spirit is defined by his end. Hamba Roh Kudus itu akan didefinisikan dengan akhir hidupnya. Karena itu jangan menyerah. Hidup ini pendek. Cuma berapa jam saja. Kalau satu hari itu 1000 tahun di bumi, satu harinya Allah. Berarti kalau kita hidup 80 tahun, kita hanya hidup 2 jam di mata Allah. Saya pernah hitung-hitungan. Kalau katakan satu hari 24 jam di sorga itu sama dengan 1000 tahun di bumi. 20 tahun itu sama dengan setengah jam di sorga. Berarti kalau kita hidup 80 aja cuma 2 jam, you only live for 2 hours. Jangan gonta-ganti visi, jangan gonta-ganti panggilan. Yang bukan full timer udah gak usah jadi full timer kalau memang bukan. Dan kalau Anda berbuah dan betul-betul secara volunteer sukarela bekerja di ladangnya, berbuah-buah lebat luar biasa, dan gereja pun bisa rasakan dampak kevolunteeran atau kesukarelaan Anda. Tetapi kalau ada yang dipanggil jadi full timer, jangan quit. Kalau sudah masuk di dalam bandnya Tuhan, jangan gampang-gampang sedikit-dikit digesek dan berkata, sudahlah, bye-bye. Tapi tentunya juga banyak yang akan dipanggil secara full time nanti, karena visi daripada gereja yang saya gembalakan adalah mendirikan 1000 gereja dan 1 juta murid. Itu butuh sekolah nabi, itu butuh sekolah musik, itu butuh WL minimal 1000. Udah lihat di depan mata, 1000 itu masa satu gereja, satu WL-nya rotasi terus 5 kali satu weekend-nya, nggak mungkin kan? Berapa banyak musisi, katakanlah kalau ini praise and worship. Lalu banyak, bukan hanya sekolah nabi, sekolah musiknya, juga akan ada banyak pastor-pastor di dalam worship, gembala-gembala sidangnya, gembala-gembala gereja lokalnya. Pasti akan ada orang-orang yang Tuhan ambil pilih, the best of the best, yang terbaik dari yang terbaik. Tuhan pilih dengan jari, Tuhan pilih dengan tangannya, dikeluarkan dan dikasih jubah Lewi. Akan ada orang-orang yang diselamatkan untuk jadi full time dalam ladang Tuhan. Tapi maksud saya adalah jangan gonta-ganti visi, jangan gonta-ganti panggilan, jangan gonta-ganti jubah, jangan jatuh bangun, jangan on and off, jangan ngambek dan jalan. Hidup cuma 2 jam loh. 2 hours only. Hidup sampai cepek lah sekalian lah. Cuma 2,5 jam. Kalau Anda transit 2 jam, saya sarankan di airport, jangan tertidur pulas, jangan minum obat tidur. Contohnya, saya pernah sekali dalam perjalanan panjang. Itu panjang sekali. Karena saya pergi ke Amerika sebelah mana, jadi kira-kira seluruh total perjalanan saya 30 jam. Darat dan udara sekitar 20 sekian jam. Masih dari pesawat internasional sampai domestiknya berapa kali putar, pergi ke rada pedalaman di United States of America. Dan waktu itu saya minum sesuai preskripsi obat dari dokter untuk obat tidur, sedikit kecil gitu aja saya minum sekali. Saya salah perhitungan. Ternyata waktu saya transit di sebuah tempat itu, masih transit satu tempat itu saya luput dalam perencanaan, itu cuma 2 jam. Berat luar biasa, saya mata itu seperti ini, 2 jam gak boleh tidur. Kalau sampai saya tidur ketinggalan pesawat, siapa bangunkan saya? Saya harus jaga
Nggak bisa masuk pesawat, langsung knock out saya. Langsung tidur dan lanjutkan 10 jam berikutnya. 5 jam berikutnya dan kemudian 5 jam. Maksud saya adalah, kalau Anda hanya hidup 2 jam, jangan tertidur pulas. Jangan jatuh bangun. It's just 2 hours away. The Holy Spirit needs you here on earth. Roh Kudus membutuhkanmu di sini, di dalam kehidupan sementara ini. Roh Kudus memerlukan Anda di dalam dunia. Jangan tertidur ya kerohanianmu. Hamba Roh Kudus tidak akan pulas. Karena kita tidak selamanya berjalan sama Roh Kudus di bumi ini. Dia adalah materai keselamatan kita sampai di sorga. Iya. Tapi di bumi, di dunia ini, kita hanya jalan sama dia 2,5 jam. Itu kalau minus, saya bertobat umur 18. Saya sudah buang 20 menit hidup kekal saya di dunia. Saya baru ikut Tuhan itu umur 20-an. Sudah buang setengah jam waktu sorga. Terlebih lagi tidak boleh pulas. Roh Kudus membutuhkanmu di dunia ini. Jalan dengan dia hanya a few hours only di bumi. Don't waste your time. Don't waste your heart. Jangan sia-siakan hidupmu, pikiranmu, hatimu untuk hal-hal yang kurang perlu. Nggak kekal, sudahlah. Kalau nggak kekal, sudahlah. Kecuali tanggung jawabmu, jangan berkata sudahlah. Genapi apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Tapi kalau itu adalah kesalahan orang atau apalah, atau sedikit begini begitu yang kurang menyenangkan, kalau itu hal-hal yang nggak seberapa, sudahlah. Sudahlah. Pikiran kita ke destinasi. Apa artinya transit 2,5 jam ini? 2 hours only. What can you do? Kalau rambut kita agak acak-acakan selama 2 jam, nggak usah sampai ke salon gimana? Apalagi kalau wanita. Nggak keburu nanti boarding call. Udahlah beres-beresin dulu hal-hal yang nggak seberapa perlu, hanya look atau hanya estetik saja, bukan esensi. Lanjut demi destinasi, demi tujuan. Hamba Roh Kudus berpikir begitu. Makanya itu Elia berkata, you stay here, I gotta go. You may not be, mungkin kamu tidak bisa bias, dan kamu tidak akan bisa ngikuti kecepatanku dalam berpikir, dalam merasa, dalam bersekutu dengan Roh Allah. Elisa, you stay here. I don't think rombongan Nabi itu juga ready. Udah tinggal aja, aku jalan dengan Tuhan. No. I will learn your speed. Aku akan pelajari kecepatanmu. Aku tidak akan cocokkan Anda, memaksakan untuk conform atau menjadi, saya tidak akan paksakan supaya Elia mengerti toleransi dan mengikuti speednya Elisa. No. Elisa yang harus belajar mengikuti speednya Elia. I will learn your speed. Aku akan pelajari speed kecepatanmu. Makanya rombongan Nabi di sini hanya bisa dari jauh berkata, lu tahu nggak? Dan Elisa berkata, diam. Aku nggak interest dengan informasi. Aku hari ini waktuku nggak banyak. Kenapa dia disuruh diam? Ini bukan berarti Elisa itu tidak sopan dengan para rombongan Nabi yang bermaksud baik. Kamu tahu nggak hari ini mau diangkat daripadamu nih Tuanmu. Aku juga tahu, diamlah, kata diamlah. I cannot waste my time with small chit-chats. Saya tidak bisa sia-siakan waktu dengan chit-chat atau bicara-bicara kecil. Hidupku adalah untuk perkara besar. Karena setiap karena Elisa tahu bahwa Elia akan diambil daripadanya. Kita lihat ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Disuruh tinggal lagi. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Di Yeriko ini tempat yang tidak mudah. Yeriko adalah tempat yang dibangun kembali. Melawan peringatan Tuhan, siapa yang membangun tempat itu pasti ada tumbal yang mati. Memang terjadi. Yeriko dibangun kembali dengan beberapa kematian. Waktu bangun gerbang kotanya, waktu bangun kota itu, ada beberapa kutukan terjadi. Eliab bawa Elisa ke sana. Elisa masih ngikuti. Elisa diuji. Kamu stay aja di sini. Enggak, aku mau pergi. Elisa ini adalah seseorang yang saya sebut orang yang mengejar Roh Kudus. Orang yang berkata, aku mau
belajar dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus suruh mengerti terus keadaanku. Ayolah jamaahku, ayolah beri ini, ayolah beri itu. Enggak. I will learn from you. Aku akan belajar dari Roh Kudus. Dibawa ke daerah penyembahan berhala Betel contohnya, dia ikut dibawa ke Yeriko tempat kutukan, dia di sana. Ini orang gak takut susah nih Elisa. Hamba-hamba Roh Kudus salah satu sifatnya adalah orangnya gak takut susah. Berani susah orang. Dia berani susah. Kalau mau ikut Roh Kudus gak berani susah, jangan ikut Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Setelah Yesus dibaptiskan langsung dibawa ke situ 40 hari. Bukan berarti Roh Kudus mencobai loh ya. Tuhan tak mencobai siapa-siapa maupun dicobai oleh siapa-siapa. Tapi Roh Kudus membawa Yesus langsung ke medan peperangan. Langsung dibawa ke padang belantara 40 hari tidak makan. Kalau tidak berani susah, jangan ikut Roh Kudus. Dan kalau nggak berani susah, itu pasti bukan hamba Roh Kudus. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko ayat 5 kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah, I have no time for small chit-chats." Elisa berkata, "Aku tidak punya waktu untuk gosip, untuk, hei kamu tahu enggak, untuk small talk, bicara pembicaraan kecil, tak berarti, tak berguna, sia-sia, atau basa-basi." Berkatalah Elia kepadanya ayat 6, "Baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Garis bawahi sungai Yordan, saya jelaskan nanti. Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Luar biasa, sampai Yordan pun mereka masih berjalan berdua. Ya, kayak gitulah hamba Roh Kudus biasanya tidak gonta-ganti partner. Ditambahkan iya. Tetapi kalau kita berpartner dengan Roh Kudus, bermitralah terus dalam segala keadaan. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berhenti di situ. Tuhan memimpin, Roh Kudus memimpin Elia ke sungai Yordan. Dibawa kembali ke his native land atau kembali ke tanah airnya. Yordan itu ada kiri dan kanan, barat timur. Tuhan membawa dia masuk lebih dalam lagi ke Kanaan. Elia dibawa ke native land. Dengan kata lain begini, Roh Kudus itu akan selalu membawa kita ke panggilan kita. Di mana kita dipanggil, untuk apa kita dipanggil. Bangsa Israel pernah dikasih satu izin oleh Tuhan. 2,5 suku tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Mereka tinggal di sebelah sana. Boleh di situ. Setelah mereka pergi berperang di zaman Yosua, mereka memenangkan area untuk saudara-saudara mereka. Mereka bisa kembali menduduki negeri yang mereka minta dan mohonkan dari Musa. Boleh tidak kami tinggal, nggak usah masuk ke Kanaan. Kami tinggal di pinggirnya, di luarnya. Tapi Tuhan izinkan, meskipun kehendak Tuhan yang sempurna bagi bangsa Israel saat itu adalah masuk lebih dalam lagi ke daerah barat untuk memenangkan, untuk mengalahkan semua termasuk Hebron, kota yang diisi dengan kereta besi yang susah untuk ditaklukkan dan ditaklukkan oleh Kaleb lewat Otniel, salah satu daripada hakim-hakim itu, dan Tuhan menaklukkan seluruh Kanaan. Maksud saya apa? Di dalam kita mengikut dengan Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang tahu, karena pelayanan itu hanyalah tampak luar. Orang tidak bisa bedakan, ada 2 pelayan Tuhan. Orang tidak bisa bedakan. Yang mana jalan sama Roh Kudus, yang mana sudah semau gue. Ini tidak bisa bedain. Kadang-kadang dibutuhkan angin taufan, kejadian yang cukup dahsyat untuk memunculkan dalam terang motif orang itu sendiri atau
perasaan hati Tuhan terhadap orang itu sekarang. Seperti Yunus, terjadi goncangan gitu, lempar dadu, semua orang tahu. Yunus cerita sama mereka, seharusnya aku ini ke Niniwe, tapi malah justru pergi menjauh ke arah yang berseberangan. Mereka akhirnya terpaksa harus buang Yunus ke dalam lautan, dimakan ikan. Tapi kadang-kadang gak tentu Tuhan akan tunjukkan today, right now. Jadi akan ada orang tertentu yang tiba-tiba akan downgrade spiritnya. Akan ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba akan degradasi. Akan mengalami longsor rohani tanpa orang lain tahu. Bahkan pemimpinnya pun gak ngerti kadang-kadang. Dia akan terus melayani. Padahal kita gak tahu, ini ada dua hamba Tuhan. Yang satu sudah bukan hamba Roh Kudus. Yang satu, tapi jangan nilai orang lain ya. Nilai dirimu sendiri. Kalau tidak gitu jangan sampai pakai ayat-ayat seperti ini untuk menghakimi. Atau cerita-cerita seperti ini. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menghakimi orang lain. Menilai buah boleh, tapi jangan hakimi orang lain. Kalau Anda memang mau hakimi seseorang, nilai diri sendiri. Ada dua hamba Tuhan. Nampaknya semuanya dua-dua hamba Tuhan Yesus. Tapi yang satu berjalan kencang dengan Roh Kudus. Yang satu, not so much anymore. Sudah kehendaknya sendiri yang dia lakukan. Dan ini sulit untuk bisa menilai kapan dia longsor, dia mulai tergeser, terbawa arus dunia, atau terbawa arus dirinya. Nah, Tuhan itu, cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Elia, Tuhan bawa dia akhirnya ke sungai Yordan. Dia dibawa oleh Tuhan menyeberang masuk ke dalam, intinya back to his native land. Orang itu pada waktu dia dipanggil sama Roh Kudus, tempat dia dipanggil itulah nanti tempat dia mati. Understand this? You cannot go that far. Jadi itu yang disebut dengan kasih dan panggilan mula-mula. Bagaimana Allah memanggilmu? Makanya itu ada ayatnya begini, tinggallah dalam keadaan sewaktu dipanggil oleh Tuhan. Di Perjanjian Baru salah satu perikop judul di dalam Alkitab kita itu gitu. Tinggal dalam keadaan waktu dipanggil Tuhan. Hari ini saya hanyalah menjalani panggilan yang saya terima hari ini tahun 2020 waktu take ini. Waktu saya terima 28 tahun yang lalu. I'm still the same guy. 28 tahun yang lalu. Cuman bedanya dipercaya lebih oleh Tuhan kalau kita setia. Kalau kita setia ditambah. Jadi ornamennya yang bertambah, dekorasinya jadi indah. Lalu 5 talenta pun dimulai dengan 1. Selalu ada 1 talenta yang ori. Dan itulah seberang sungai Yordanmu. Tuhan bawa kembali Elia ke panggilan nomor 1. Kembali ke situ, disitulah pengangkatannya. Jadi Tuhan ekspektasi setiap hamba Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang tahu. Kalau kita sudah jalan gini gak ada yang tahu. Kalau pelayanan ministry, tapi hanya Roh Kudus yang tahu apa yang Tuhan taruh padamu sekian tahun yang lalu, waktu pertama kali engkau dipanggil Tuhan, atau diberikan passion dalam sebuah pelayanan, atau diberikan satu misi kehidupan, boom! That you will come back to before you die. Dan Tuhan akan berkata, baik sekali hambamu, atau berkata, what have you done? Where have you been? Apa yang telah kau lakukan? Kamu kemana aja? Kok tempat ini absen? Absensinya tidak ada, kamu sudah sekian puluhan tahun. Itu yang disebut sama Paulus, orang-orang seperti itu akan mati, tetap selamat, karena Yesus juru selamatnya, tapi pekerjaannya terbakar hangus seperti jerami di dalam api. Dan dia hanya masuk sebagai orang yang pas-pasan, tidak menerima upah apa-apa. Makanya orang kalau tidak jalan sama Roh Kudus, dia akan memulai dengan roh, akan mengakhiri dengan daging. Izinkan saya mengatakan, kasih mula-mulamu itulah kasih terakhirmu pada Tuhan. Oleh karena itu jangan tinggalkan. Kembangkan iya talenta itu. 1 jadi 5. Siapa bilang 5 talenta itu berakhir dengan 5? Coba dibaca lagi di Matius. 5 talenta itu dikasih 10 kota sama Tuhan. Bahkan ditambahi yang 1 talenta yang diambil dari orang yang malas itu, dikasih ke 5, dia sudah minimal punya 6. 6 talenta, 10 kota. Tapi selalu ada 1 talenta yang ori. Ke sungai Yordan, Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan, itu merinding waktu saya baca itu. God is asking me to go back to my original place. Bukankah Elia pernah sekali waktu di gua diberitahu sama Tuhan, kamu urapi Hazael, kamu urapi Yehu, raja Israel, raja mana, raja asing. Lalu kamu urapi Elisa. Siapa yang tidak dibunuh luput dari tangan yang satu akan dibunuh oleh satunya. Siapa yang luput dari tangan Yehu dibunuh oleh Elisa.
Memang dari 2/3 itu tidak dilaksanakan, sepertiga aja. Dia hanya mengurapi Elisa sih. Yehu enggak, ini enggak. Elisa yang mengurapi Yehu dan sebagainya. Jadi ya sudah, dia kehabisan waktu. Elia ini kehabisan waktu pada waktu dia ngambek sama Tuhan. Jadi dari 3/3 yang Tuhan berikan itu hanya bisa dilakukan sepertiga, hanya mengurapi Elisa. Tapi untung yang dia urapi itu yang penggantinya. Jadi yang ini menyelesaikan tugas yang dia bengkalaikan. Kita ini bisa buang waktu loh. Kita ngambek seminggu, itu bisa nanti minggu terakhir hidup kita harusnya ada 1 minggu completion. Itu nggak jadi. Jadi saya sangat hati-hati dengan waktu. Hamba Roh Kudus itu sangat respect dengan time. Saya pelajari dari kehidupan hamba-hamba Tuhan ini. Saya bisa ngambek 3 hari. 3 hari itu bisa berarti kematian atau kebangkitan. Coba bayangkan. Kalau kita mesti harus tanda tangan sesuatu, lalu habis itu hari ini kita pakai oksigen, lalu kita mati. Ini tangan udah lemes. Padahal cuma 1 tanda tangan, itu bisa isi di bank. Bisa gampang. Cuma 1 tanda tangan. Tapi kadang-kadang sebelum tanda tangan cuma ambil pena, segini itu sudah lemes tangannya. Waktu itu tidak berarti sekarang, tapi nanti at the end, karena hamba Tuhan, hamba Roh Kudus akan didefinisikan dengan akhir hidupnya, menjelang naiknya saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia, kata menjelang saatnya. Waktu menjelang saatnya, itu akan berarti 3 hari, 3 menit, apalagi 3 minggu, apalagi 1 minggu. Jangan pernah remehkan 1 week. Karena nanti at the end of your life, you will wish you have 1 more week. Pada akhir hidupmu, kita semua akan berandai-andai kata masih ada 1 minggu. Aku bisa selesaikan sesuatu. Andai kata masih ada 3 hari. Cicil hari ini. Elia tidak selesaikan 2/3. Gara-gara ngambek di gua. Dan saya beritahukan juga bahwa hamba Roh Kudus tidak sempurna. Tapi hamba Roh Kudus ini luar biasa. Diberitahu, Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Go to Jordan River. Dibawa kembali ke kasih mula-mulanya. Kembali ke situ. Disitulah dia diangkat Tuhan. Itulah native land atau tempat tanah kampung halaman. Saya takutnya adalah nanti ada orang tertentu yang Tuhan berkata, apa yang kau lakukan? Kayak Tuhan ngomong sama Elia, kamu ngapain di sini? Kembali dari jalan kamu datang. Kalau ada waktu, untung Elia masih ada. Tapi kalau kita nanti suatu hari, loh, kamu di mana? Aku tuh memanggil kamu di sini. Loh, kamu berakhir di sana. Kamu ngapain? Hanguslah hidupnya. Saya hari ini sangat hati-hati compare note dengan Tuhan. Saya terus compare note dengan 28 tahun yang lalu. Ini tahun 2020, yaitu tahun 92. Apakah saya ini telah tergeser jauh dari panggilan mula-mula saya? I hope not. I don't think so sih. Saya tidak bisa nilai diri sendiri, Tuhanlah hakimku. Tapi setahu saya, sudah dengan begitu hati-hati seperti merajut kehidupan, saya tidak mau bergeser sedikit pun. Malah memang betul, saya sudah tidak seperti 28 tahun yang lalu. Tidak seperti 28 tahun lalu, saya masih ingat waktu saya di Ungaran bersama-sama dengan teman-teman. Saya dengan Pastor Yohanes, dengan beberapa pendoa-pendoa juga, sewa mobil rengsek sebenarnya. Kita pakai mobil itu jalan pergi ke desa-desa, kita nginjilin. Saya masih ingat saya bawa Alkitab gini, di dalam tas Alkitab ada sikat giginya. Udah, sabun saya percaya Tuhan nanti saya bisa temukan di desa mana, waktu zaman itu. Kita tidur saya menginjil, memberitakan Injil ke rumah-rumah dengan tim, tidur di atas karung beras, sikat gigi, mandi itu di WC alami, pakai batu apung pertama kali, saya nggak pernah pakai yang begituan, nimbah sumur dulu, juga pakai seng begitu, ya kan, di sawahan. Saya memang bukan lagi 28 tahun lalu seperti itu, karena saya sudah berkeluarga. Tapi Injil yang saya bawa, saya masih ingat kotak itu, tas Alkitab saya di dalamnya ada minyak urapan seperti ini, untuk saya mengurapi orang-orang yang sakit. Sampai hari ini saya masih mendoakan orang sakit, sampai hari ini saya masih memberitakan Injil, sampai hari ini saya akan dibawa Tuhan ke pelosok manapun juga, sampai hari ini saya masih menilik gereja-gereja Tuhan. Memang tidak bisa apple to apple dibandingkan buah ke buah seperti ini. Tapi sekalipun dibandingkan, stylenya bisa bertambah. Karena sekarang ada media seperti ini. Dulu nggak ada. Mana ada internet? Nggak ada. Tapi sekarang ditambahkan iya. Tapi kalau apple to apple seperti ini, niscaya aku tidak berubah.
panggilan awalku sebagai seorang penginjil, tetap menginjil. Sebagai orang perintis gereja, tetap merintis gereja. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Banyak yang tidak sembuh, ada yang tidak sembuh. Banyak yang sembuh, tetap saya doakan kesembuhan. I do not want to change, karena Roh Kudus, saya tahu, Roh Kudus akan selalu suatu hari menjemput saya. Airport saya suatu hari nanti kalau Tuhan datang, kalau kita masih hidup, atau kalau kita mati sebelum Tuhan kembali. Airport kita masing-masing adalah tempat di mana Tuhan panggil kita semula. Itu adalah airport kita. Itu adalah pelabuhan kita. Di situ Tuhan akan tanya, Philip Mantova yang kupanggil sebagai penginjil itu, perintis gereja, yang menggembalakan umat Tuhan, where are you? I'm still here, aku di sini. Roh Kudus saya akan gandeng dengan tangannya. Aku masih dengan Roh Kudus. Aku masih di sini. Jatuh bangun aku, kurang sempurna, tapi aku tetap ceklok di setiap persinggahan. I'm still with him, he's still with me. Materai keselamatanku, jemput aku. I'm here, Lord. Philip, present. Kayak absensi di kelas. Di tempat itu, saya akan gandeng Roh Kudus seperti tahun 92. Aku menggandeng Roh Kudus, dan Roh Kudus menggandeng aku. Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Back to square one. Where are you, brothers? Where are you, my sisters? Di mana kalian? In the light of the Holy Spirit, dalam terang Roh Allah. Di manakah Anda berada? Pelabuhanmu sekarang kosong, berdebu, bersarang penyamun. Pelabuhan Anda sekarang itu menjadi tempat larakan, tempat sampah, tidak tertata, tidak terpelihara. Atau pelabuhan Anda menjadi puing-puing sekarang. Hati-hati. Dari situ akan ada orang-orang yang susah mati. Atau kalau Tuhan panggil, tempat itu akan kosong. Ketika pengangkatan terjadi, namamu akan dipanggil dari situ. Ingat nggak Yusuf, Maria? Mereka sekalipun di Nazaret, utara Israel, mereka harus naik keledai jalan kaki, pergi ke down south, ke selatan. Kenapa? Karena disensus oleh Kaisar Roma. Karena KTP mereka Bethlehem, mereka harus kembali ke situ. Dari situlah mereka terhitung sebagai manusia di Israel. Mau ke utara kayak ditarik kembali ke selatan. Harus di Bethlehem. Karena untuk menggenapi nubuatan Tuhan juga, bahwa juru selamat Mesias akan lahir dari Bethlehem. Where are you? Kalau yang beginian nggak bisa dengan kacamata ministry, nggak akan ketahuan. Tapi Roh Kudus akan membuat perbedaan antara sumsum dan sendi. MRI yang paling tajam, bisa tahu bahwa seseorang ternyata sudah berubah setia. Saya mungkin hari ini tidak akan bawa tas Alkitab gitu, lalu tidur dengan sikat gigi saja. Ada hal-hal yang ditambahkan. But I know inside my heart, I hope I haven't changed. I'm sure I haven't changed. Aku yakin aku belum berubah, aku harap aku tidak akan berubah. Injil adalah kekuatan. Aku punya keyakinan yang kokohkan Injil Roma 1 ayat 16. Injil adalah keselamatan manusia. Dan dengan itu kekuatan Allah untuk Allah menyelamatkan dan membawa orang dari iman kepada iman. Pertama orang Yahudi, lalu orang Yunani, dan semua orang yang Tuhan panggil yang lebih jauh lagi. I'm still that, I will be forever that. Masih itu dan tetap akan demikian. Oh haleluya, haleluya. Sabar terus, saya lanjutkan aja ya. Saya nggak bisa tahu Anda masih mau terus atau enggak. Terus aja ya. Kapan lagi untuk sharekan impartasi begini terus? Saya percaya. Kalau Anda yang nggak menyaksikan ini live, kalau Anda perlu pause dulu nanti di situ mau ke belakang dulu dan sebagainya, nanti bisa dilanjutkan. Ya, biar saya seperti Paulus yang khotbah terus, ngajar terus, proklaim terus. Malam-malam itu di dekat Efesus, dia terus berbicara sampai Eutikus nggak tahan, jatuh dari tingkat 3, mati dibangkitkan. Tapi Paulus berbicara dari evening, dari petang hari sampai subuh. Nggak tahu berapa jam itu, hitung sendiri. Karena hatinya itu meledak-ledak untuk menyampaikan sesuatu, untuk meninggalkan sesuatu bagi murid-muridnya. Saya mau lakukan yang sama untuk Anda. Jadi saya lanjutkan sekarang. Kalau Anda mau pause kalian, pause dulu nggak apa-apa kalau memang yang tidak live. Tapi saya lanjut terus. You can pause, I don't pause.
ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia terharu melihat dedikasi seorang Elisa. You minta apa? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dia minta 2 bagian dari rohmu atau urapan ganda. Keterlaluankah? Ini sebenarnya bukan minta, aku minta lebih hebat dari kamu, hai Elia. Bukan, ini bukan. Jangan salah sangka sama Elisa. Permintaan 2 bagian dari roh itu adalah meminta untuk jadi anak sulung. Dia meminta suatu tanggung jawab. Jadi Elisa berkata, Bapak Elia, Father, bisakah engkau beri aku tanggung jawab untuk jaga adik-adikku? Wow, dia minta jadi babysitter. Banyak orang menganggap permintaan dia ini agak kurang ajar, kurang nggak tahu diri, tidak tahu malu. Not really, karena di dalam kebudayaan orang Yahudi mendapat bagian dua bagian sesuatu itu adalah hak kesulungan. Dia berkata, please let me take care of my brothers. Jadikan aku kokonya. Ini bukan posisi pelayanan. Karena orang ini, Elisa, bukan orang yang ambisius, karena dia benar-benar meninggalkan sesuatu yang berharga. Saya pernah sekali iseng-iseng hitung, waktu Elisa dipanggil sama Elia, Elisa kan langsung reaksi, meresponnya begini. Dia sedang membajak 24 ekor lembu 12 pasang itu dengan bajaknya. Itu langsung bajaknya kendaraan, kalau zaman itu berarti tool kerja loh, itu kayak tokonya dijual, lalu hasilnya dikasihkan ke pekerjaan Tuhan. Dia bakar, jadikan kayu bakar, lalu semua disembeli. Itu bukan lembu wagyu, karena itu lembu kerja. Itu masing-masing itu menghasilkan income. Jadi kalau kita itu membeli satu bisnis yang masih jalan, yang menguntungkan, pasti mahal. Pasti berapa kali keuntungan, berapa tahun itu dijadikan value-nya. Elisa sedang membajak dengan lembu-lembu itu. Lembu-lembu itu disembeli seolah-olah wagyu. Jadi kalau saya hitung secara kira-kira zaman ini kira-kira value bisnis seperti apa di zaman agrikultur, bukan zaman sekarang ini. Bisnis begitu modern. Saya keluar satu figur 47 miliar that he forfeited. Warisan yang dia lepaskan itu hampir 50 M. Karena ini bisnisnya lukratif, bisnisnya menghasilkan dan menguntungkan. Dia lepaskan untuk ikut dalam pelayanan. 47 miliar. Kira-kira equivalent hari ini dalam dunia bisnis. Masa dia meminta sesuatu untuk dirinya? Tidak, dia minta untuk jadi koko. Dia minta untuk jadi orang yang serve God and His generation. Dia berkata, kasih aku 2 bagian dari rohmu itu. Give me the ability to minister. Kasih aku kemampuan untuk bisa melayani. Seperti permintaan Salomo untuk bisa memerintah. Tapi bukan pemerintahan yang semena-mena. Dia berkata, kasih aku hikmat. Karena umatmu ini besar dan luas. Kasih aku hikmat bijaksana untuk bisa menggembalakan mereka dan untuk bisa memutuskan perkara. Tidak lama setelah itu, 2 wanita sundal yang berebutan bayi. Salomo bisa selesaikan dengan solusi yang tiada duanya. Lihat hatinya, hamba Roh Kudus itu selalu mengutamakan bukan kepentingannya, tapi generasi dan orang lain yang dia bisa layani. Dia berkata, give me the spirit of ministry. 2 bagian ya Bapak. Kasih aku kemampuan, skillnya juga urapan. Hikmat-hikmatnya. Aku tidak mau lepaskan. Kenapa aku tidak mau meninggalkanmu dari Gilgal? Aku mau terima sebanyak mungkin seperti spons. Aku mau menyerap sebanyak-banyaknya. Karena aku tahu engkau akan segera dipanggil oleh Tuhan. Engkau akan diangkat. Aku ingin sekali untuk mendengar langsung. Aku ingin sekali memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk sebisa mungkin menyerap sebanyak mungkin daripadamu. Please give me the ability. Dan dia tidak minta sama Elia. Kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-9, jawab Elisa. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kata biarlah. Kata biarlah itu bukan berikanlah. Kalau dia berkata berikanlah kiranya. Berikan kepadaku 2 bagian dari rohmu itu seperti orang menodongkan pistol atau pisau dan berkata uang atau nyawa.
itu berikanlah. Tapi dia berkata, biarlah, itu berarti intercede for me. Dia tidak memberhalakan Elia. Dia berkata sama Elia, sekalipun dia nabi, Elia adalah manusia biasa, kata Yakobus. Tapi Elisa berkata sama Elia, Bapakku, intercede for me. Syafaatlah untuk aku. Sembari aku pun akan berdoa mengejar itu. Bukankah Paulus berkata di Korintus, kejarlah karunia yang lebih baik. Kejarlah karunia-karunia itu. Bapakku, syafaatlah untuk aku. Supaya aku diberi Tuhan tanggung jawab untuk bisa gembalakan adik-adikku. Aku jadi kokonya, double porsi ganda itu bukan berarti biar aku 2 kali lebih hebat dari engkau. Tapi supaya aku bisa melayani bersama denganmu, melayani sepertimu. Karena engkau dipanggil ya Bapak, siapa yang akan mengembalakan Israel? Kasih aku kemampuan. I love Elisha's heart. Kenapa Tuhan jatuh cinta dengan hatinya dan mengabulkan doanya? Kenapa Elia jatuh cinta dengan hati Elisa? Lihat hatinya. Hatinya terbeban untuk orang lain. Ini bukan permintaan serakah. Bahkan menurut saya Elia minta double porsi juga supaya one for you, one for me. Kalau bisa Elia jangan dipanggil. Tapi Elisa tidak lancang seperti Petrus sama Tuhan Yesus. Waktu Petrus ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan engkau tidak akan naik ke salib. Egois sekali. Suruh babysit Petrus selama-lamanya. Elisa tahu ini takdir gak bisa dilawan. Jadi Elisa minta kalau bisa double porsi. So I can serve alongside you. Kalau boleh, dia gak berkata jangan. Dia berkata double porsi ya, 2 bagian. Kalau bisa Bapak engkau tetap melayani. Aku melayani bersama denganmu. One for me, one for you. Kita melayani bersama-sama. Hand in hand. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Elisa ini kayak ragu-ragu, bukan ragu-ragu, kayak gak tega. Gak siap untuk meninggalkan bapaknya atau ditinggal oleh bapaknya. Dia berkata, kalau bisa double porsi. Aku juga ingin sekali membantumu. Semua yang lain hanyalah basa-basi, rombongan nabi dari jauh. Tapi Elisa berkata, aku sungguh ingin membantumu. One for you, my father, one for me. I will help you. I will help you. Diam-diam tersimpan dan tersirat di balik permohonannya. Keinginan agar Elia tetap tinggal, tidak terangkat ke sorga. Tapi gak seperti Petrus yang tadi saya katakan lancang terhadap Yesus. Tuhan Yesus, dia berkata, jangan, gak perlu. Dengan nada yang sok tahu, gak usah naik ke salib. Kan gini pelayanan lebih bagus. Egois dia pikirkan dirinya sendiri. Karena Petrus gak ngerti, dia gak mikirkan kita. Kalau Yesus gak mati kan kita semua binasa. Jadi Elisa ini agak antara, dia tahu takdir gak bisa dilawan, tapi dia berharap andai ya, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saya bisa rasakan hati seorang anak. Seperti Elia bapaknya, tidak ada roh tampil. Ini orang tidak ambisius sama sekali. Tapi ambisius untuk maju. Ambisiusnya bukan ambisius untuk tampil, ambisius untuk maju. Makanya Tuhan tampilkan. Orang ini kalau kerja ya pakai berapa pasang lembu dan bajak. Sekaligus 1 orang langsung. Ini orang luar biasa sekali. Orang lain kerja itu 1. Kayak 1 restoran itu, restoran kecil 10 pegawainya. Ini 1 orang kerja. Di 10 restoran dia semua yang tangani. Kira-kira begitulah ambisius maju. Ini orang dahsyat sekali. Tapi pada saat bapaknya mau diangkat, dia berkata, no. One for you, one for me. I'm gonna help you. Aku bantu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Ayat 10. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kereta berapi dan kuda berapi. Itulah cherubim and seraphim. Serafim dan kerub. Karena Alkitab mengatakan berkali-kali Tuhan menunggangi kerub. God rides upon his cherubim. Cherubim, kerub itu di perjanjian lama seringkali dibagi bangsa Israel. Mereka menyerupai kuda dan kereta. Saya nggak yakin apakah malaikat itu satu rupa atau dia bisa berubah rupa-rupa. Karena mereka itu makhluk sorgawi. Tapi kereta berapi dengan kuda berapi ini seolah-olah langsung menyambut mereka. Sepertinya malaikat-malaikat Allah mengklaim
hamba Kristus ini. Bayangin, Elia itu saking pentingnya, sampai malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk menjaga kakinya. Karena Alkitab berkata, He will set His angels charge over you. Di Ibrani dikatakan bahwa malaikat itu adalah ministering spirit. Mereka adalah obor-obor Allah, hamba-hamba api. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi malaikat-malaikat yang selama ini menyertai Elia, Elisa juga nantinya dia berkata, buka mata Gehazi. Gehazi melihat kereta api dan kuda-kudanya yang bersinar-sinar, melindungi, lebih banyak menyertai mereka daripada yang menyertai musuh. Hamba-hamba Tuhan ini dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Roh Kudus tidak sendirian, selalu ada malaikat di sekelilingnya. Gak usah berkanjang pada malaikat, lalu sok-sokan cerita tentang malaikat. Saya jarang-jarang ngomong soal malaikat. Karena itu bukan intinya. Kita tahu yang punya malaikat kok, ngapain besar-besarin malaikatnya. Tapi supaya kita tahu bagaimana orang ini posisinya di dalam kerajaan Allah, malaikat-malaikat ini saking senengnya, gak tunggu sampai dia setengah jalan atau gimana, langsung disamber di bumi. Dengan senang hati, ayo jemput Elia. Langsung mereka semuanya berebut itu kerub dan serubim. Berupa kereta berapi dan kuda berapi. Langsung aja disikat, langsung diambil. Langsung dibajak. Siapa bergaul karib dengan Tuhan? Sorga menginginkan kehadirannya. God's angels can claim His servants. Seperti saya katakan tadi, di pinggiran sorga sebelum masuk ke dalam gerbangnya, mungkin katakanlah kitab kehidupan dibuka, nggak tahu apa ke buku atau tidak. Ini ilustrasi, saya jelaskan secara figuratif. Malaikat pun mungkin akan hesitate atau merasa akan seperti ragu-ragu gitu. Kamu harusnya enggak di situ. Tapi karena kasih karunia Allah, engkau diselamatkan. Tapi akan ada orang-orang tertentu yang disoraki dengan haleluya, chorus, choir, pujian sorga. God's angels know God's servants. Malaikat Tuhan itu mengenali hamba-hamba Roh Kudus, hamba-hamba Kristus. Dan mereka langsung sambar dia. Begitu diingini, dicemburui, diinginkannya kehadiran mereka. Seolah-olah sudah gak tahan, ayo kita angkat orang ini, langsung bawa kepada Tuhan dan majikan kita, Yesus Kristus anak Allah. Amazing. Bergaulah dengan Tuhan. Even angels will want you. Will want you around. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Elisa melihat itu, dia berteriak, Bapakku, Bapakku, seperti anak yatim piatu. Dia berkata, my father, I lost a father. Dia tidak berkata, hore, ya, double porsi ganda. Enggak, dia berkata, Bapakku, Bapakku. Saya bisa lihat hamba Roh Kudus itu dalam hatinya, anak-anak banget. Anak kecil. Makanya Yesus berkata seperti ini, jadilah seperti anak-anak ini yang punya kerajaan surga. Nanti ketika zaman Pentakosta, Roh Kudus ajari untuk kita bagaimana menjadi anak-anak. Dan karena Roh Allah, Roma 8 katakan kita berseru, ya Aba, ya Bapa, Daddy, Daddy God. Dia berkata, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kita hari ini Israel merugi. Kehilangan satu ini, kehilangan semua kereta-kereta kudanya yang tidak bisa melindungi dia. Dengan adanya satu Elia, Israel akan aman. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Elia itu kenapa bajunya jatuh? Karena waktu dia pakai untuk membelah, basah kan, common sense saja, logika. Nggak mungkin dipakai gini, masuk angin nanti. Jadi dia bawa, lalu dia disambar. Karena malaikat tergesa-gesa, udah gak tahan, udah tunggu dia. Waktu disambar itu, terjatuhlah itu. Mungkinkah, ini sekedar imajinasi. Waktu disambar begitu cepatnya, Elisa mau pegang Elia. Dan mereka mungkin berpegangan dengan bajunya, tatapan terakhir matanya sebelum dipanggil adalah baju dengan baju saling dipegang ujung-ujungnya, lalu terlepas.
Atau mungkin jatuh ke tanah, mau dia ambil jatuh ke situ. Tuhan tidak pernah paksakan Elia punya jubah atas Elisa. Elisa harus mengambil jubah itu yang jatuh. Dipungutnya jubah Elia ayat 13 yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dia harus memungutnya. Dia pegang dan dia pakai pakaian itu. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu ayat 14. Dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Dia harus mengambil dengan sengaja. Dia pakaikan pada tubuh dan badannya. Lalu dia dipungutnya sebelum dipakaikan ke badannya. Ia mengambil jubah yang masih basah dari sungai Yordan tadi yang dipukul oleh Elia. Dia pakai itu yang sama. Dia berkata, "Di manakah Allah Elia?" Kita tidak pernah lihat sepanjang pelayanan Elisa jubah Elia lagi. Tidak tahu sudah kemana. Elia tidak memberhalakan, menjimatkan, mensakralkan jubah tersebut sebagai penyembahan berhala. Tapi jubah tersebut adalah memori terakhirnya. Bagi Elisa, itu adalah memori, itu mengingatkan dia semua yang selama ini Elia lakukan di dalam pelayanan. Dan dia sebelum memukulkan kepada sungai itu, Elisa berkata begini, "Di manakah Allah Elia?" Elia sudah pergi, tapi Allahnya Elia tidak pernah pergi. Roh Kudus, hamba Roh Kudus tidak akan memuliakan manusia. Hanya Roh Kuduslah yang bisa mengajari kita untuk melihat tembus di dalam pelayanan seseorang yang mengandung kuasa sekalipun. Di balik itu adalah Allah yang setia. Kalau bukan karena Roh Kudus dan kedagingan, Elisa sudah pasti akan merasa tidak berdaya. Tapi Elisa bisa menggapai rahasia pelayanan Elia. Dia bisa berkata, "Di manakah Allah Elia?" Roh Kudus itu tidak akan menyambung kita kepada hamba Tuhan. Roh Kudus akan menyambung kita kepada Tuhan. Ujungnya bukan Elia, tapi di manakah Allah Elia? Karena dia adalah roh, kepadanya kita berseru. Karenanya kita berseru, "Ya Aba dan Bapa." Ujungnya kita bukan anak siapa-siapa. Ujungnya kita itu akan diperanakkan oleh Tuhan sendiri. Elia pergi meninggalkan jubah. Apa yang dia tinggalkan pun menjadi berguna bukan generasi berikutnya. Ketahuilah, orang-orang yang hidupnya bersama dengan Roh Kudus, waktu matinya dia tidak akan berdiam. Dia tidak akan dibungkam. Sampai setelah akhir hayatnya, setelah lewat pun masa pelayanannya, Roh Kudus akan menggunakan pelayanannya dan teladan yang telah Anda tinggalkan dalam hidup ini. Kalau Tuhan belum datang, generasi berikutnya akan terinspirasi oleh jejak kakimu. Inilah indahnya, Roh Kudus itu setianya itu beyond the grave. Roh Kudus itu setia sama hamba-hambanya itu melampaui kuburan. Jadi saya bisa yakin gini, kalau saya melayani Tuhan dengan segenap hati hari ini, kalau saya berjalan dengan dia jalan dengan saya, nanti saya dijemput di pelabuhan pelabuhan pertama. Kalau sampai saya bisa mengakhiri dengan baik, katakan Tuhan belum datang, kita mati ini. I know the Holy Spirit will live in the life of my children. Roh Kudus akan tetap hidup di dalam kehidupan anak-anak saya, anak kandung, anak rohani semuanya. Orang-orang yang kita tinggalkan, murid-murid rohani kita, siapapun juga, Tuhan akan tinggal. Roh Kudus akan memakai teladan kita, cerita kesaksian hidup kita, dan apa yang kita tinggalkan, legacy itu, akan membangkitkan generasi berikutnya karena urapan kita. Sekalipun kita tiada pun, kalau Tuhan datang kita sudah mati. Look, whoever walks with the Holy Spirit, siapa yang berjalan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal ketika kita pergi, dan akan berjalan dengan orang lain karena kita. Itulah indahnya melayani Roh Kudus. Kalau melayani Roh Kudus itu endless, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Ujung bahkan yang namanya kuburan kita pun bukanlah the end of our ministry. Itulah sebabnya orang yang hari ini taat sama Tuhan, taatlah. It's worth it. It goes beyond your grave. Itu akan menembus, melampaui kuburanmu. Itu akan jauh melampauinya. It goes beyond your grave. Hari ini kalau Anda mau mengampuni orang, lakukan itu demi orang-orang berikutnya, bahkan yang Anda belum kenal. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dituntun Roh Kudus ke sana, dipimpin kita Roh Kudus ke situ, taatlah. Sebab itu nanti kekal sifatnya. Coba bayangkan kalau kita itu buat lagu-lagu itu akan dinyanyikan 1000 tahun kemudian,
Jangan asal-asalan, buat lagu itu beneran. Karena lagu itu akan tinggal. It will linger till next generations. Makanya hidup dengan Roh Kudus itu exciting sekali, bergairah sekali. Karena kenapa? Karena saya tahu hidupku ini direkam. Sampai kapanpun juga, apa yang kulakukan ini akan melampaui usia hidupku. Excitingnya jadi hamba Roh Kudus, hambanya bisa mati, Allah Elia tetap di sana. Dan dari sisi Elisa, hari itu Roh Kudus ajari dia di sisi sungai Yordan. Roh Kudus ajari dia untuk bisa menggapai apa yang kekal. Hari itu dia merasa tudungnya diangkat. Bapakku kereta Israel. Dia bawa Israel juga, Israel. Aku aja ngerasa gini apalagi Israel. Tapi tiba-tiba transformasi terjadi. Kalau suatu pelayanan atau suatu panggilan, kalau ada orang yang pernah berjalan di depan kita itu betul-betul jalannya sama Roh Kudus, orang di bawah itu akan sama Tuhan di-upgrade dengan cepat. Dia bisa berkata Allah Elia, langsung melakukan mujizat yang sama. Karena Roh Kudus tidak pernah menjodohkan manusia untuk manusia. Roh Kudus selalu menjodohkan manusia untuk Allah. Roh Kudus itu tidak pernah menjadi promotornya kita. Roh Kudus juga bukan promotor saya. Saya hambanya, Anda juga. Roh Kudus hanyalah mempromosikan Yesus Kristus. Bahkan pernikahan aja, perjodohan di dunia ini dijodohkan. Rahasia ini besar kata Paulus di Efesus, yaitu hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ujungnya itu Kristus. Always Christ, always Christ, always Christ, always Christ. Kita tidak dijodohkan supaya kita ini saling melayani, supaya kita bisa melayani lebih baik, melayani Kristus maksudnya lebih baik. Tapi ujungnya semua yang kita siapkan di bawah ini, semua akan dicantolkan dengan Tuhan. Makanya nabur yang benar, nabur roh jangan daging. Karena semua yang ditabur dengan roh, kekal sifatnya, ujungnya akan kecantol dengan Tuhan, kecantol dengan Tuhan, kecantol dengan Tuhan. Saya yakin anak-anakmu akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Setiap anak-anak Anda akan penuh Roh Kudus. Anak kandung, anak didik, semuanya akan. Karena Tuhan menjodohkan manusia. Dalam perjodohan-perjodohan yang Tuhan jodohkan satu dengan yang lainnya, tujuan dipertemukan adalah supaya mereka kecantol dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Elisa hari itu dari jadi anak Elia menjadi anak Allahnya Elia. Dan hari itu his destiny begins. Tahu nggak? Akhir ministrinya Elia adalah permulaan ministrinya Elisa. Elia terakhir, mujizat terakhirnya adalah membelah sungai Yordan. Elisa punya mujizat pertama Elisa adalah membelah sungai Yordan. Oktav domu yang tertinggi ketika kau mati di pelabuhan itu, atau kalau Tuhan panggil, Tuhan datang, kalau Tuhan datang ya beres, sudah nggak ada penerus segalanya, berarti sudah tutup buku. Tapi kalau kita mati sebelum Tuhan datang, titik do tertinggi kita itu, this is good news, akan menjadi titik sambung do terendah, permulaan not baloknya untuk generasi berikutnya. Mereka akan melonjak lebih tinggi dari kita. Sukses kita akan menjadi permulaan mereka. Jadi please, jangan gagal jadi hamba Roh Kudus. Supaya nanti yang kita tinggalkan pada generasi penerus bukan naga dan ular. Yang kita tinggalkan adalah merpati sorgawi untuk anak cucu kita. Haleluya. Amin. Nyanyikan saudara. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
tantangan-Mu ke depan. Saya akan doakan Anda sekalian. Terima kasih Tuhan. Berikan hati hamba kepada kami termasuk hamba-Mu, sehingga kami menjadi hamba-hamba Kristus. Dan dalam hidup sehari-hari kami menjadi hamba-hamba Roh Kudus. Kau harus makin bertambah, kami harus makin berkurang. Ampuni kami bahwa kami masih jauh dari standar ini. Kami mau jadi seperti Elia dalam masa-masa pembentukan Tuhan atas hidupnya, dan Elisa juga di masa down maupun up mereka, di masa jaya. Kami mau menjadi seperti Elia, Elisa di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Hamba-hamba yang kenal Tuhannya, kenal Tuhan dan majikannya. You are our master. Come and own our hearts. Miliki hati kami sepenuhnya ya Tuhan. Biar kami jalan hingga suatu hari kami kembali ke pelabuhan di seberang sungai Yordan tersebut. Kau berkata, good job, well done, my servant. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus supaya merpati itu yang menyertai hidup kami bukan gagak. Sampai pada akhirnya a true man of God is defined by his end. Yaitu ya Tuhan Yesus, nilai seorang hamba Tuhan diuji dan ditentukan oleh akhirnya. Kami mau memulai, kami sudah memulai dengan Roh. Kami akan mengakhiri dalam Roh. Kami percaya hidup kami akan bermanfaat, berguna, berdampak ya Tuhan Yesus Kristus. Influence kami akan semakin menjadi creativity ya Tuhan Yesus, dalam profesi, dalam pelayanan kami. Kau tambahkan ya Tuhan skill jubah-jubah-Mu itu ya Tuhan. Bawa kami ke Gilgal, Jericho, kepada sungai Yordan. Take us anywhere and everywhere. We're with you, Holy Spirit, dear Holy Spirit. Roh Kudus, bawa kami ya Tuhan Yesus untuk terus ya Tuhan membawa generasi-generasi berikutnya. Jadikan kami teladan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, seperti Elia dan Elisa. Kau akan menemukan Elia dan Elisa kembali berjalan di zaman modern ini. Di dalam diri kami, Kau temukan itu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Kau menyanggupkan kami. Mereka pun orang biasa. Elia juga pernah salah, gak sempurna. Berarti kami punya harapan bahwa kami bisa berjalan seperti mereka. Makasih Tuhan. Haleluya. Jadikanku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita sekalian dalam nama Yesus. Amin. Jesus loves you. We love you too. God bless you.